Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada kesempatan ini kita kembali dalam sebuah segmen dialog buku, yaitu diskusi tentang buku bersama penulisnya langsung, di mana buku-buku yang pernah diterbitkan oleh penerbit Syahada. Siaran ini dapat disaksikan di channel YouTube penerbit Syahada yang insya Allah disiarkan setiap hari. Jadi teman-teman para pegiat literasi, para pecinta buku dapat mengambil hikmah dari setiap buku-buku yang kami jadikan sebagai bahan dialog. Rekan-rekan sekalian, para pecinta buku, kali ini kita bersama dengan seorang penulis yang berasal dari Tanah Luwu. Ya, ini sudah yang ketiga penulis dari Tanah Luwu, tepatnya di Bone-Bone. Beliau adalah Ibunda Mihrawati SPD MPDI. Beliau menulis buku Meraih Kemenangan Ramadan. Jadi ini bukan buku yang pertama ya. Jadi ini adalah buku yang kesekian kalinya. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Tak kali ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sehat walafiat. Ya, bersama keluarga ya Bunda ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau ini saya panggil Bunda karena memang saya menganggap beliau adalah senior saya. Jauh sekali terpaut usianya. Saya sebenarnya masih sangat anak-anak lah kalau dibandingkan beliau. Ya. Nah, kali ini kita akan sedikit berbincang, berdialog dengan karya beliau, yaitu Meraih Kemenangan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, siapa Bunda Mihrawati atau yang biasa dipanggil Ummu Hadijah? Beliau ini adalah seorang guru ya di SMA Negeri 4 Luwu Utara. Jadi seorang guru di SMA Negeri 4 Luwu Utara. Beliau aktif sekali dalam dunia kepenulisan atau dalam gerakan literasi. Baik, saya akan membacakan sedikit buku-buku yang pernah beliau terbitkan. Beliau ini aktif juga menulis artikel di beberapa media, dan buku yang pernah diterbitkan adalah Membentuk Karakter Melalui Pembelajaran Biologi di tahun 2017. Kemudian kumpulan kumpulan tulisan Perindu Langit tahun 2018. Kemudian ada juga aktif menulis jurnal. Buku yang mendampingi siswa adalah Serunya Jadi Peneliti Milenial, Eksotisme Flora Luwu di Mata Milenial. Dan ada juga Sekolah Khatulistiwa serta kumpulan puisi Jiwa-Jiwa yang Tenang dan Bahagia. Alhamdulillah, dan ini adalah buku yang terakhir beliau terbitkan. Jadi kita masih berpeluang untuk berdialog dengan beliau dari buku-buku yang pernah diterbitkan sebelumnya. Tentunya yang pernah diterbitkan di Syahada ya. Baik. Teman-teman sekalian, kita penasaran nih ya, Bunda, gimana buku ini bisa terbit? Buku Meraih Kemenangan Ramadan. Bisa dicerita sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Semoga kehadiran kami di sini bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Nah, alhamdulillah saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana buku ini bisa terbit. Ya, buku ini adalah karya yang lahir selama musim pandemi COVID-19.
Ya. Ya, kita tahu bahwa ketika awal-awal terjadi pandemi itu betul-betul ya kita mengalami kondisi shock ya. Nah, termasuk ya boleh kata yang umumnya kita semua mengalami shock dan saya melihat fenomena ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk menuliskan fenomenanya karena ini baru pertama kali Ya, terjadi betul. dalam kehidupan saya sebagai seorang guru dan memang dampaknya sangat berat ya. Nah, setelah mendapatkan undangan untuk mengikuti event Syahada, Ya. nah di situ kita melihat ini kesempatan yang baik sekali. Ya, makanya saya mencoba untuk ikut. Ya, Walaupun ya. sebenarnya punya bakat untuk menulis cerpen, ya, tapi Ya. saya beranikan untuk ikut saja. Pikir saya nanti belakang belajar. Yang penting nulis saja dulu. Baik, Nah, baik. alhamdulillah setelah berjalan waktu selama 30 hari menulis itu, saya betul-betul merasakan ini tantangan yang luar biasa bagi saya. Ya. Kenapa? Karena luar biasa kehidupan yang saya alami selama pandemi itu, saya sendiri menganggap bahwa ini sesuatu yang seperti kayaknya mimpi. Sebuah mimpi yang mimpi dadakan bagi saya, sehingga saya ya Allah, bagaimana caranya saya bisa membuat ini sebuah karya yang bisa dinikmati oleh anak cucu saya nantinya, dan juga oleh guru saya, oleh murid-murid saya dan juga oleh para guru kami di Utara. Nah, inilah sebenarnya. Dan setelah mengalami proses perbaikan dan berlatih selama 3 bulan terus menulis, alhamdulillah ini bisa terbit. Masya Allah. Ya. Biasa ya. Ya, ini dari semua buku yang diterbitkan oleh Syahada, inilah buku yang paling seru. Saya katakan ini buku yang paling. Kenapa bisa, Bunda? Karena ini serunya apa itu? Saya sendiri. Ya karena saya menulis dan saya memburu apa yang saya tulis itu. Dikejar waktu ya. Saya harus buru. Nah, itulah serunya di sini. Dan ketika awal terjadi dikoreksi bukunya ini, saya sempat berpikir, ya Allah, ternyata tidak semudah itu menulis sebuah cerpen. Tapi saya merasa tertantang waktu itu, sehingga saya tetap sabar, ya, berusaha untuk berkonsultasi terus menerus kepada Sabil, pada Dinda. Alhamdulillah sampai akhirnya karya ini bisa diterbitkan. Baik. Lumayan luar biasa. Alhamdulillah. Hikmahnya ini luar biasa saya. Jadi buku ini dituliskan karena adanya sebuah event yang dilakukan oleh penerbit Syahada, yaitu gerakan 30 hari menulis menuju kemenangan. Jadi 30 hari menulis menuju kemenangan. Tepatnya waktu itu adalah bulan Ramadan. Iya. Yang juga bertepatan dengan puncak-puncak pandemi di Indonesia, sehingga orang tinggal di rumah saja, tidak bisa keluar kemana-mana, dan salah satu kebermanfaatan waktu adalah menulis. Seperti baju yang saya pakai ini adalah baju tentang 30 hari menulis menuju kemenangan. Nah, teman-teman sekalian, penerbit Syahada itu sering sekali melakukan event-event penulisan. Nah, dan ini adalah salah satu hasil dari beberapa buku yang sudah diterbitkan berdasarkan hasil gerakan tersebut. Nah, Bunda, ternyata buku ini adalah kumpulan cerita, ya, kumpulan cerita yang dikumpulkan oleh Bunda Ummu Hadijah atau Bunda Miha. Boleh enggak, kenapa sih apa namanya,
poin penting dari cerita ini yang bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman pembaca itu apa saja? Sebelum kita masuk menukil beberapa cerita-cerita yang unik di dalamnya. Silakan Bunda. Ya, jadi ada 3 poin penting yang saya coba angkat di tema ini. Jadi ada pada 10 hari pertama. Nah, kemudian untuk bab satunya ada kemenangan di 10 hari puasa yang awal. Nah, di sini ada kisah-kisah tentang bagaimana teror pandemi COVID, bagaimana suasana berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini ada ujian kesabaran sebenarnya. Di 10 awal, di 10 hari puasa yang awal itu, ini intinya di sini tentang kesabaran, ujian kesabaran sebenarnya. Iya. Kemudian masuk ke kemenangan di 10 hari puasa yang tengah. Nah, di sini adalah saya menggambarkan di sini upaya saya sebagai penulis memaknai semua masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang ibu. Ya. Kemudian yang di 10 hari puasa yang akhir. Nah, ini bercerita tentang ini berkisah tentang bagaimana upaya saya setelah berjuang mengatasi masalah-masalah saya di dalam bulan di 10 hari ke di 10 hari kedua itu. Dan saya ini adalah kemenangan. Saya memandangnya sebagai kemenangan saya. Ya, karena terus terang saya katakan untuk seperti misalnya apa ya? Misalnya satu contoh ya. Misalnya satu contoh. Karena adanya kondisi di dalam pekerjaan yang begitu berat, sehingga terkadang salah satu dari keluarga kita tidak sempat khatam Al-Quran. Iya. Nah, itu yang saya berusaha ya. Saya berusaha untuk membantu. Tapi toh, walaupun saya berusaha, bagaimanapun kerasnya usaha saya, tapi kalau bukan itu dari kesadaran salah satu keluarga saya itu juga tidak bisa terjadi. Nah, di sini saya mengembalikan pada diri saya bahwa semua itu adalah hidayah dari Allah. Tetap saya, walaupun saya tidak berhasil ya membuat keluarga saya untuk bisa khatam, tetapi minimal saya sudah bisa khatam, dan saya menyiapkan khatam yang saya lakukan itu juga bisa bermanfaat bagi keluarga saya. Dan alhamdulillah setelah selesai buku ini, ini banyak perubahan saya alami dalam keluarga saya. Jadi saya membuat keutamaan di dalam bulan Ramadan itu, walaupun tidak sepenuhnya sempurna, dan saya berharap inilah nanti di luar bulan Ramadan bisa saya perbaiki kembali. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu juga, sebagai juga punya hobi menulis, bisa menjadikan menulis itu sebagai dakwah. Ya, tujuan saya di sini adalah menulis ini adalah sebagai dakwah. Ya, karena saya fokusnya ke lingkungan dan kesehatan. Ya, saya berusaha untuk setiap tulisan saya itu ya selalu mengarah kepada nilai-nilai kesehatan. dakwanya. Ya. Baik, Bunda. Nah, respon dari setelah berjuang
setelah buku ini terbit, kemudian saya memberikan, saya mensupport teman-teman guru, murid saya. Alhamdulillah saya melihat perubahan di sekitar saya itu sudah mulai ada. Baik. Ya, ini tempatnya sangat sekali. Ya, oh ya Bunda. Tadi disebutkan bahwa di dalam buku ini poin utama ketika seseorang ingin meraih kemenangan, khususnya di bulan suci Ramadan, Bunda tadi mengupayakan agar khatam Al-Quran di lingkungan keluarga atau di dalam keluarga khususnya itu bisa diutamakan agar bisa tercapai, tentunya dalam 30 hari. Nah, kita masuk ke dalam konten sebenarnya, bahwa sejauh mana ya para pembaca bisa memahami bahwa Al-Quran ini bisa menjadikan sebuah langkah, jejak, ruang, lintasan untuk menuju kemenangan yang kita impikan, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pada secara keseluruhan di dalam kehidupan ini, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sebuah landasan utama di dalam kehidupan kita. Gimana itu Bunda? Ya, alhamdulillah. Jauh sebelum buku ini terbit, ya, itu setiap bulan Ramadan memang kami upayakan bisa khatam lebih dari sekali. Masya Allah. Itu memang sebagai sebuah target ya. Ini upayakan, ya. Nah, yang pernah satu kali bisa khatam 3 kali, itu merupakan sebuah kegembiraan. Ya, sebuah kegembiraan yang susah digambarkan dengan kata-kata. Iya. Dituliskan itu, saking gembiranya, merasa puas, bahagia bisa khatam di bulan Ramadan. Dan itu juga ada saya tuliskan di sini. Allahu Akbar. Jadi dengan kegembiraan, kebahagiaan, maka orang sebenarnya sudah mendapat poin, akan merasakan kemenangan sejati sebagai orang yang beragama Islam tentunya. Nah, sederhana. Di dalam kehidupan untuk meraih kemenangan yang lebih hakiki ketika jauh dari Al-Quran, apa yang terjadi misalnya Bunda? Ketika orang jauh dari Al-Quran. Betul sekali. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka yang pertama itu hatinya akan gersang. Hatinya gersang. Ya, betul. Dan itu memang sudah menjadi salah satu dia adalah merupakan hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu adalah merupakan sebuah ucapan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran maka itu seperti kuburan. Ya, itu satu. Ya, jadi rumah yang di dalamnya itu tidak dibacakan Al-Quran maka itu ibaratnya seperti sebuah kuburan. Nah, tentu kita tidak ingin rumah kita seperti kuburan, ya, makanya di sini ya saya sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang ibu, ya, mengupayakan memberikan contoh yang baik kepada anak saya. Dan alhamdulillah dengan penuh kesabaran, ya, dan bantuan dari ustaz-ustazah di sekolah, alhamdulillah anak saya juga sudah mulai cinta dengan Al-Quran. Nah, baik. Intinya bagi orang Islam, ya, Al-Quran itu adalah pedoman, ya, panduan petunjuk yang benar, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, dia adalah tidak ada keraguan di dalamnya dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya kalau dalam konsep Islam, jika saudara-saudara sekalian ingin meraih kemenangan dalam kehidupan, maka jangan jauh dari Al-Quran. Nah,
itu memang arahan dari Rasulullah SAW. Bunda, di dalam bukunya ada tulisan tentang keteladanan ayahku. Tauladan ayahku itu ada di halaman 67 kalau tidak salah ya. Bisa dicerita sedikit bagaimana seorang ayah di dalam pandangan Bunda yang tertuang di dalam buku ini sebagai sebuah tauladan yang bisa mengantarkan orang meraih kemenangan di dalam kehidupan ini, karena orang tua adalah bagian daripada kehidupan yang penting bagi kita. Iya, betul sekali. Ya, di dalam buku saya ini ada yang saya masukkan tauladan ayahku. Karena ini ternyata apa yang dilakukan oleh ayah saya ketika saya masih SD, ya, melihat ayah saya menanam, ya, yang saya merasakan apa hobi ayah saya itu ada juga pada diri saya. Oh, ya. Dengan banyaknya karya tanaman di sekitar rumah ya. Iya, betul sekali. Dan saya juga senang ketika ayah saya menanam dan membagikan hasilnya itu kepada tetangga-tetangga. Dan itu saya melihat ada kegembiraan yang sangat luar biasa di wajah ayah saya ketika dia memberikan tanaman-tanamannya itu dinikmati oleh teman-temannya, tetangga. Sehingga saya berpikir, ya Allah, nikmatnya bisa memberi, nikmatnya bisa berbagi. Nah, itulah yang kemudian membuat saya sampai detik ini ya, apapun yang saya selalu niatkan untuk bisa dibagi kepada tetangga, dan itu luar biasa nikmat. Semua yang hasil-hasil panen saya, ya, saya menanam sesuatu dan dia menghasilkan buah, saya sering mengingat ini tangan saya ini seperti tangan ayah saya, makanya ini kasar. Ya, saya selalu bilang ini tangan saya ini seperti tangan ayah saya, dan memang betul. Dan saya perhatikan tangan ayah saya itu persis tangan saya, kaki saya itu persis ayah saya. Saya memang saya seperti ayah saya. Jadi ayah mempunyai peran penting di dalam kehidupan seseorang dalam proses kehidupannya ya Bunda ya. Halo. Ya, jaringan agak putus. Jaringan, halo Bunda. Halo. Ya. Ya, baik. Ya, waktu kita makin kasih, makin sedikit karena suara masjid sudah mulai berkumandang. Halo, didengar suara saya Bunda dengan baik? Iya, didengar. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya, yaitu di dalam buku ini Bunda banyak bercerita tentang seorang tokoh anak yang bernama Hadijah. Ya, apa peran Hadijah di dalam dalam cerita ini? Peran Hadijah di dalam. Halo. Ya. Di dalam buku ini ada tokoh Hadijah yang Ibunda banyak ceritakan. Nah, Hadijah ini perannya di dalam cerita ini seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah tokoh Hadijah sebagai anak yang belajar hidup itu sangat inspiratif sekali. Ya, karena kehadiran Hadijah itu bisa membuat saya bisa menuliskan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya. Jadi dia menjadi inspirasi bagi saya untuk menuliskan semua yang saya alami, kendala-kendala saya di dalam tugas, kendala saya dalam keluarga, itu menjadikan saya, menginspirasi saya untuk lebih giat menulis. Ya, jadi adalah tokoh anak yang luar biasa. Menurut saya tokoh anak yang sangat. Ya, jadi menurut Bunda seorang anak itu
menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang ibu atau seorang ayah dalam meraih kehidupan yang berbahagia di dunia ini. Nah, sejauh apa peran anak di dalam membangun kemenangan seorang bunda misalnya? Iya. Tentu di sini karena saya juga baru belajar menjadi seorang ibu, ya tentu saya juga memiliki banyak kendala di dalam mendidik anak saya. Nah, tentu perannya di sini ya sangat besar sekali karena itu menjadi penyejuk mata bagi saya. Ya, mata bagi saya. Dia walaupun dia mengalami banyak kendala, tapi saya menganggap itu adalah sebuah nikmat karena saya bisa menuliskan semua kejadian-kejadian yang dia alami untuk nantinya dia bisa menjadi kebanggaan dan setiap dia melihat buku ini dia merasa ada kebanggaan bahwa dia ada di dalam buku. Itu Khadijah saat ini saya perhatikan ketika dia tahu bahwa dia selalu ada di dalam buku, merasa harus lebih baik lagi. Itu yang saya lihat. Masya Allah. Baik. Nah, peran anak, peran orang tua, dan petunjuk bagi kita, ya, terutama bagi saudara yang beragama Islam, Al-Quran sangat penting dalam kehidupan kita, orang tua sangat penting dalam kehidupan kita, anak sangat penting dalam kehidupan kita. Keluarga itu memberikan efek besar dalam kehidupan kita untuk meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Bunda, pesan terakhir yang bisa ingin disampaikan kepada para penikmat buku, para pegiat literasi, terutama para ibu-ibu, ya, bagaimana membangun semangat menulis ini, Bunda? Silakan, berikan semangat lah. Ya, alhamdulillah untuk para guru, ya, yang ingin memulai menulis, jangan ragu, ya, jangan takut kehilangan ide atau dia jangan takut kekurangan ide dan gagasan menulis karena sesungguhnya apa yang kita alami di lingkungan kita itu sebenarnya semuanya bisa menjadi bahan bagi kita untuk menjadi sebuah karya. Ya, saya selalu mengajak kepada semua orang yang saya temui, yang saya lihat dia punya bakat untuk menuliskan semua apa yang dialaminya. Karena itu saya melihat buku inilah kesempatan bagi kita sebagai guru, juga sebagai orang tua, untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada generasi kita. Karena apa yang kita alami, kesuksesan yang kita alami ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita supaya itu menjadi pelajaran bagi mereka. Sehingga mereka itu tidak salah arah. Kenapa? Karena contoh itu ada dalam umbinya sendiri. Umbinya ada. Jadi kita tidak perlu mengulang dari hal-hal yang kecil. Tapi kita sudah bisa, dengan adanya buku kita sudah bisa menuju ke yang lebih baik lagi. Itu sebenarnya. Baik. Terima kasih Bunda atas nasihat yang luar biasa. Jadi para guru-guru, para emak-emak, para ibu-ibu, ya jangan jadi halangan ya, bahwa pengalaman hidup kita di lingkungan terdekat kita bisa menjadi sebagai bahan inspirasi untuk menulis buku. Tebarlah kebaikan ya melalui buku, kata Bunda Mihra, kata Bunda Umi Hadiyah, bahwa lewat buku kita bisa berdakwah. Karena dengan jalan itulah para imam-imam kita menebar kebaikan, menebar ilmunya, mewariskan ilmu daripada Rasulullah SAW itu melalui kitab-kitab yang kita baca hari ini. Maka dari itu kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Mirawati. Maaf waktu kita terbatas, apalagi semakin dekat waktu asar. Syukran jazakumullah khair atas kesediaan waktunya untuk berbincang di dalam acara kita Dialog Buku Penerbit Syahadah. Kami ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.